ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke muslah yang sama-sama kita cintai ini untuk melaksanakan rutinitas kita selama bulan Ramadan, yaitunya salat fardu, salat Isya secara berjamaah yang sudah kita laksanakan, dan insyaallah kita akan melaksanakan tarawih dan witir sebentar lagi akan kita laksanakan. Seiring dengan itu salawat dan salam tidak lupa kita pengganti dari Bapak Tuan. Beliau tadi menelpon sebelum azan maghrib. Beliau jadwal diganti atau diet di Masjid Nurul Aini sama di Siko. Jadi yang dua disuruh kemari. Kebetulan aku kosong jadwal. Nama aku Rahmat Fauzan, bukan seorang ustaz tapi seorang mahasiswa UIN Imam Bonjol semester 6 di Sungai Bangit, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang salah sampai Eko, tolong dinasihati, dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan. Baiklah Bapak Ibu, yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa amalan yang dianjurkan sekali pada bulan Ramadan. Yang pertama yaitu memperbanyak sedekah dan beramal. Beramal maksudnya ialah salat sunnah, baca Al-Quran, berzikir, dan ibadah lainnya. Pertama tadi bersedekah. Banyak orang, Bapak Ibu, menyangka bersedekah ini mempersedikit rezeki, padahal sedekahlah yang akan memperbanyak rezeki. Jadi banyak orang salah paham, salah kaprah namanya. Yang kedua yaitu beramal. Kita boleh beramal, tapi niat kita itu usahakan hanya untuk Allah. Karena apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, hadis riwayat Bukhari nomor 38, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ikhlas karena Allah, insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosanya beberapa tahun yang lalu. Itu kata Allah. Kalau kita beribadah, beramal hanya untuk Allah. Tapi kalau kita beribadah, solat, sedekah, puasa, ingin pujian dari orang lain, ingin dipandang soleh, solehah oleh orang lain, itu tidak ada artinya di mata Allah. Percuma kita puasa kalau kita mengharap pujian. Percuma kita bersedekah, itu pada orang lain. Tidak perlu. Usahakanlah beramal itu di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh mulia ini, karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam Al-Quran itu tidak di antara bulan-bulan Islam, hanya bulan Ramadan lah yang disebut dalam Al-Quran. Seperti yang dibacakan oleh imam kita tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hanya itu, hanya bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan ini disebut bulannya umat Nabi Muhammad. Bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad siapa? Kita. Kita umat Nabi Muhammad. Jangan sampai nanti di padang mahsyar kita berbicara pada Nabi, wahai Muhammad, saya umatmu, tolonglah, saya kesusahan ini. Nanti ditanya Nabi Muhammad, ditanya sama Nabi Muhammad, engkau umatku dari mana? Mengerjakan sunnah saja tidak, beribadah hanya karena pujian, karena kesombongan, karena mau dia harta, sombong, dan segala macam. Jangan sampai Nabi Muhammad berkata seperti itu. Itu yang pertama. Amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan, yang pertama yaitu
bersedekahlah sebanyak-banyaknya. Sedekah itu tidak mempersedikit harta, tapi perbanyak rezeki kita. Dan beramallah sesungguhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di antara sunnahnya yaitu puasa Senin Kamis. Di antara sunnahnya banyak sunnah lagi. Salat tahajud, maqam Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Beribadah di malam hari. Qiyamul lail namanya. Bangun pagi jam 3 mandi, salat wudu, salat taubat, salat hajat, salat tahajud. Perbanyaklah salat tahajud. Setelah salat tahajud, perbanyak membaca Al-Quran menjelang subuh. Perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Kalau kita pengen hati kita tenang, kalau kita pengen hidup kita tidak gelisah, perbanyaklah komunikasi dengan Allah. Ini salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah, Bapak Ibu. Bukan hanya sholat, Al-Quran juga begitu. Kenapa? Al-Quran ini adalah kalam-kalam Allah. Ikuku Allah yang berkata, bukan Nabi, bukan malaikat. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu mencari pengampunan. Bagaimana caranya? Saya mau tanya Bapak Ibu, pernah ada apa-apa aku sama ibu-ibu indah antum kita mengamalkan amalan yang dikatakan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ikhwa, mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang menyangka turun ke bumi kau hidup selamanya di muka bumi kau. Padahal tidak. Awak memang tahu bumi kau, Bapak Ibu. Beko kalau lebarnya awak beribadah di bumi, insya Allah ada bekal Bapak. Jangan sampai awak memang tahu kosong, balik pun kosong loh. Ada Bapak Ibu yang lagi di siko membawa tu. Ada Bapak Ibu yang lagi di siko yang membawa putih. Tidak. Awak, mohon maaf Bapak Ibu, awak lahir dalam keadaan, mohon maaf, telanjang, dan kita akan kembali ke Allah dalam keadaan telanjang. Perlu saya sampaikan, ada empat cara menghindari kesombongan. Jangan kita sombong karena kita punya mobil mewah. Karena apa? Kendaraan terakhir kita sama, karena keranda mayat. Yang kedua, jangan kita sombong gara-gara kita punya rumah mewah. Tidak, kau usah sombong. Kenapa begitu? Rumah kita sama, nanti kuburan. Itu persamaan manusia. Yang ketiga, jangan kita bangga kain kita bagus, miliaran, jutaan belinya. Tidak ada gunanya sombong di muka bumi ini. Karena apa? Kain terakhir kita hanyalah kain kafan. Apalagi parfum, harta. Jangan sombong gara-gara harta. Parfum kita mewah, tak usah sombong. Saya melihat, saya pernah memasukkan mayat ke dalam kuburan. Tidak ada dia membawa harta, tidak ada dia membawa mobil, tidak ada dia membawa parfum yang harum itu. Tidak, parfumnya kapas, hartanya tinggal. Lalu bagaimana cara kita untuk agar harta ini bisa menolong kita di dalam kuburan? Kita sedekahkanlah kepada anak yatim, ke pesantren, dan kepada orang yang membutuhkan. Itulah Bapak Ibu, jangan sombong di muka bumi ini. Kita diciptakan oleh makhluk yang sama dan akan kembali ke makhluk yang sama. Yang selanjutnya Bapak Ibu, perbanyak berzikir dan berdoa. Berzikir astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Itu cara kenapa kita dianjurkan memperbanyak berzikir di bulan Ramadan, agar lisan kita baik, agar lisan kita tidak semena-mena dalam berkata. Banyak orang yang bertindak sebelum berpikir, banyak orang yang berbicara sebelum berpikir. Maksudnya apa? Inyo hendak memikir apa yang kalian kerjakan, akan menyakitkan orang itu indah, hanya dipikirin dulu. Itu yang banyak kini Bapak Ibu. Itu yang menolak berzikir kepada Allah.
Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Kalau awak dapat musibah, astaghfirullah. Jangan kata-kata yang lain. Kalau awak dapat rezeki, bersyukur, alhamdulillah. Karena hidup itu cuma dua, Ibu. Dapat musibah, sabar. Dapat rezeki, syukuri. Seketik banyak syukuri. Jangan betul-betul awak. Oh, dapat putih seketik ni sebanyak ikut dapat itu. Hanya berarti itu loh. Bersyukur awak. Mereka awak banyaklah sedekah dari piti itu. Aku yakin kalau bapak ibu aku yang disikut dalam musola sedekah, harus punya banyak. Nak apa sedekah dia mempat miskinan awak. Nak ada orang yang miskin yang bersedekah, nak ada orang yang miskin yang berinfak. Orang yang macam bersedekah, orang yang macam berinfak itu orangnya pasti kaya di mata Allah, bukan di mata manusia. Kaya dengan apa? Kaya dengan iman. Iman itu paling baik. Kenapa? Kalau kita dalam menghadapi ujian kok terasa balik mana? Padahal itu tak balik itu. Tuhan tu, Allah tu menurunkan ujian ke hamba-Nya, tidak pernah di luar batas kemampuan hamba-Nya. Tuhan tu menurunkan ujian kepada awak. Tuhan tu tahu kalau awak tu mampu menjalani. Kadang orang pun yang dapat ujian mengeluh. Aku pribadi pada tak suka macam orang mengeluh itu. Pribadi aku macam itu. Aku tinggal di Masjid Al-Huda. Ada kawan aku di situ namanya Vindo. Nah, ini tu kayak apa? Ini kini sedang jadi kerajo. Bapak mukanya. Ini jadi kerajo. Ala limu sekolahnya melamar kerajo. Atiku diterima mereka. Yang dua indah. Yang tiga tu apa rasanya indahnya orang kerajo. Yang pertama gaji seketik je. Yang kedua tidak lama kerajo itu. Yang ketiga angin. Itu syukurnya mana yang kurang banyak. Kalau pernah aku nasihati abang tu, aku sepertikan dia, tetapi sekali dua. Aku nasihati, bang, awak kerajo tu jangan dipandang gaji dulu. Jangan dipandang angin atau dinginnya. Jangan dipandang susah atau mudahnya. Kerajo dulu, syukuri. Diterima di situ, you kerajo dulu. Coba kerajo. Kerajo di situ, you mengeluh dulu. Tak tahu dia tu betul. Tapi apa yang menyebabkan you tak tahu kerajo di situ? You tak terlihat di kerajo. Cuma kerajo secara tak ikhlas. Yang mengharapkan gaji itu seketik. Iyo lah seketik. Rancak kerajo ditampik. Dia nanya gaji. Bersyukur ambil kerajo itu. Itu ibu. Aku baru aku nasihati abang bantu itu. Aku pribadi ibu. Aku berasal dari keluarga yang tidak beradu, orang miskin. Aku asli Sidoarjo. Aku ke Padang ibu, tamat sekolah. Aku membawa piti salat biribu. Itu pun dari hasil menjual karet. Aku dulu kerajo karet ibu. Tamat aku sekolah madrasah. Aku piti salat biribu. Ya bu, aku niok ke Padang, niok kuliah. Dulu memang aku tak tahu apa namanya itu. Naknya dukung orang tua kalau kuliah, nak beli aja lo. Jangan lezat. Nama Muhammad Fauzan, jangan lezat kecil dibuang lo. Jangan buang aku kuliah. Tak tu piti awak bansik ni. Awak ampu jawab, bukannya ampu jawab ampu melawan tu. Awak mencubur je. Jangan anda dicubur atau mengeluh. Awak berjuang dulu. Kalau Allah lagi jalan, kalau Allah tu lagi jalan, adu sejak ketua rezeki itu. Amin zinan lah. Baiklah, dia mengantar apa? Pakai trapel. Piti sedang diripu aku bawanya. Sebelum aku menangkik kepada musolat Tuhan 2 rakaat, di situ aku memohon kalau aku tiba di Padang ya Allah, aku tidak akan pernah meminta piti agak seribu pun orang tua aku. Alhamdulillah apa ibu? Berkat keyakinan aku, mohon maaf bukan yang aku sombong. Berkat keyakinan aku kepada aku, alhamdulillah, aku bisa kuliah kinilah semester 6. Itu keyakinan aku kepada Allah. Orang tua aku pun alasan Allah macam ni aku. Dulu orang tua aku tu memang melarang pandang aku kuliah. Dan kan kuliah baru tamat SMP sudah mau kerajo. Apa nama
tu membangkit dan hasilnya keraju itu sawah kadang juga bu kita aku tidak nyo keluarga awak pun dipandang rendah orang tu aku nyo menanya nama ibu aku nyo menanya nama ayah aku dah mempitu percaya aku kan aku mau buat maaf banyak bu banyak tak banyak ya banyak bu kalau antuk-antuk di kampung ni pun aku jujur saja lebih senang apa di Padang daripada di kampung. Tapi aku pernah pulang 2 tahun aku di Padang, baru aku pulang. Ibu di kampung menanya Padang orang, bahkan yang muli-muli orang, keluarga aku tu caci-caci orang. Tak kena ayah ada siku, tak dapat ayah di kampung orang ibu. Lebih senang aku di siku leh. Aku jujur saya, lebih senang aku di Padang ketimbang di kampung. Apa dia gitu? Di kampung tu ibu, tak dapat ayah orang. Pernah aku berdakwah